Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saudara-saudari dimanapun kita berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa kembali beribadah di live streaming ini. Mari kita bersama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau terfokus kepada Tuhan. Kita patut bersyukur, kita masih disediakan media ini. Kita patut bersyukur, kita masih bisa melakukan ibadah kita walaupun dengan jarak yang jauh ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita penuh sukacita, kita bersemangat, kita naikkan sebuah pujian Mars P3MI. Mari bersama-sama kita naikkan P3MI. P3MI muliakan Tuhan, angkat salib serta mengikut Tuhan. P3MI teguhkan iman, penuh kasih, iman dan pengharapan. Setiap hari membaca firman Tuhan, dengan doa tangkis semua cobaan. Sering bilang puji Tuhan, menjadi laskar Kristen yang benar. P3MI penuh kesopanan, bersemangat katakan firman Tuhan, tetap bersaksi biarpun korban, menjadi terang, tetap muliakan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita mau masuk ibadah kita. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh di tempatnya masing-masing. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Amin. Teman-teman, sudah waktunya kita bersuka cita, sudah waktunya kita meninggikan Tuhan kita, bahwa Tuhan kita lah Tuhan Allah yang memberikan kita kasih karunia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan satu buah pujian, ku naikkan syukurku. Jangan ragu, jangan takut, jangan batasi gerakan kita, jangan batasi pujian kita walaupun dengan jarak jauh seperti ini. Kita dibatasi oleh interaksi, kita dibatasi oleh media, tapi kita harus memuji Tuhan, kita harus mengangkat satu buah pujian dengan penuh sukacita kembali. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Kita mau naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Naikkan satu buah pujian ini sekali lagi. Katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. mari kita angkat suara kita angkat tangan kita, katakan ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, tak akan berhenti memuji, meninggikan
Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Naikkan syukur kami kepadamu Bapa, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Memang jarak membatasi kami Tuhan, interaksi membatasi kami Tuhan, bahkan tempat Tuhan membatasi kami Tuhan. Tapi Tuhan pada saat ini Bapa, kami tidak mau membatasi iman kami kepadamu Yesus. Kami tidak mau membatasi kami puji-pujian kami hanya kepadamu Bapa. Kiranya Tuhan Kau Roh Kudus yang urapi setiap kami Bapa, yang memberkati setiap keadaan kami Tuhan dimanapun kami berada. Biar melalui ibadah kami ini Tuhan, dengan jarak jauh ini Tuhan, dengan media ini Tuhan, mampu merasakan berkat yang sama Tuhan, mampu merasakan kuasa yang sama ya Bapa, mampu merasakan mukjizat yang sama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika iman kami terarah kepadamu Bapa, kuasa-Mu Tuhan terlebih nyata atas kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa, kami naikkan pujian ini kepadamu Bapa. Ya Tuhan, ibadah kami ini Tuhan tidak berlalu begitu saja Bapa, tapi membawa berkat dan sukacita kepada kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan, kita mau bersharing bersama, kita mau naikkan satu buah pujian, bahwa kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang nyata hadir di sini. Bahwa kuasa Tuhan yang ada Tuhan untuk melingkupi setiap kami semua Tuhan, dan membimbing setiap kami dimanapun yang kami berada saat ini dalam mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku hanya di dalam, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Biarlah kita menyembah Tuhan saat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Kami menghampiri Tuhan. hampiri Tatamu yang suci, tatamu yang kudus Tuhan. Kiranya Kau yang melayakkan kami Tuhan. Kiranya Kau Tuhan yang menjamah kami Tuhan. Hanya karunia-Mu yang menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Oh kekuatan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Yesus. Hanya Kaulah segalanya bagi hidup kami. Kami mau nyatakan Kaulah segalanya ya Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Kami mau rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau rasakan nyata-Mu Tuhan. Di saat ini Bapa, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, beribadah Tuhan. Kami percaya Engkau tetap nyata di sini Tuhan. Kau Tuhan yang memberkati kehidupan kami Yesus. Bila
kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Katakan dengan imanmu, kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Shalom. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesehatan dan juga Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan, agar kami tetap setia melakukan firman-Mu dan melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Ya. Selamat malam buat teman-teman P3MI dimanapun berada saat ini. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman-Nya dan merenungkannya hari lepas hari. Kita bersyukur kita masih tetap bisa bersekutu bersama meskipun lewat online, tapi tidak mengurangi keintiman kita dengan Tuhan. Kami berterima kasih kepada Maifileo yang sudah memberikan kesempatan bagi P3MI Ebenezer untuk melayani pada saat ini. Adapun tema yang diberikan bagi saya pada malam ini yaitu God Promise atau janji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 12 ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Bunyinya seperti ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali diburnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, dalam nats firman ini menceritakan tentang ketika Daud mengalami kesusahan yang sangat berat. Ia dikejar dan juga ingin dibunuh oleh banyak orang. Banyak orang yang memperkatakan hal-hal yang buruk, yang jelek, yang tidak sesuai dengan apa adanya. Ia difitnah dan juga ia mengalami banyak kata-kata dusta dari orang lain. Namun Daud tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia. Janji Tuhan tetap ada buat dia. Mengapa Daud memilih kata istilah perak? Mengapa bukan istilah emas ataupun timah ataupun tembaga ataupun logam lainnya? Pada zaman perjanjian lama, perak digunakan sebagai pengukur kekayaan. Perak digunakan sebagai nilai tukar atau uang. Perak digunakan untuk menghiasi rumah Tuhan. Perak juga digunakan untuk membuat alat musik yaitu napiri. Ya. Perak biasanya dileburkan dalam perapian yang temperaturnya sangat tinggi yaitu 1200 derajat Celcius. Dan perak ini dileburkan tidak hanya sekali saja tetapi 7 kali. Bayangkan teman-teman, kita pernah kan pegang lilin? Kalau kita pegang lilin pasti kita merasakan panas, apalagi perak gitu ya. Dibakar di suhu yang 1200 derajat Celcius gitu ya. Nah, dan perak ini dilebur sebanyak 7 kali. Mengapa 7 kali? Supaya mendapatkan perak yang murni, tidak bercampur dengan logam lainnya. Supaya kelihatan indah kilauannya. Di sini juga ayat ini mengajarkan, sekali lagi saya bacakan nats Alkitabnya, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali diburnikan dalam dapur peleburan di tanah. Daud mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan maka akan dinyatakan. Apa yang sudah diperkatakan Tuhan maka akan Tuhan kerjakan. Saya mau bertanya kepada teman-teman yang ada di sini. Atau mungkin juga teman-teman yang ada di luar sana yang mendengarkan firman ini. Mungkin untuk Bang Leo. Bang Leo, pernah nggak Bang Leo ragu akan janji Tuhan? Mic-nya Bang.
Ya terkadang pernah pasti pada apa sih namanya? Pada saat-saat tertentu pernah meragukan. Begitu. Boleh nggak Bang Leo kasih satu contoh dalam pengalaman sehari-hari? Kira-kira apa yang dikecewakan dari janji Tuhan? Yang diragukan gitu. Apa ya? Nah, pas itu tentang apa namanya teman hidup. Nah, itu terkadang ya namanya juga manusia ya. Masih inilah istilahnya apa namanya? Ya terkadang ketika lagi down, kadang kita suka apa namanya? Aduh Tuhan gimana sih? Kenapa sih? Kok sampai sekarang apa namanya belum jodoh itu belum ada, belum ketemu begitu. Dan situ kan namanya kita udah meragukan janji Tuhan. Tuh, ya itu. Oke. Janji Tuhan pernah kita ragukan gitu ya. Saya mau tanya lagi nih ke Glenn sebelah saya. Pernah nggak sih kecewa sama seseorang yang janji tapi ingkar? Kalau bicara orang, manusia pasti banyak. Banyak ya. Pasti. Ya, perasaannya gimana pas ini janjinya diingkari? Ya kalau janji diingkari, apalagi kita udah janji udah jauh-jauh lama sama orang, terus diingkari gitu. Dengan kan kita kan janji udah lama, punya batas waktu yang panjang, terus diingkari atau tidak sepakati di waktu yang dekat misalkan, atau di hari H dan lain-lain. Ya pasti kita kecewa, marah, atau mungkin kita punya dendam lah sama dia. Kenapa sesuatu yang kita harapkan, janji itu kan kita harapkan. Janji itu sesuatu yang kita nanti-nantikan, tetapi dibatalkan dengan begitu saja atau diingkari. Marah nggak? Marah sih, ya pasti marah kalau memang janjinya sesuatu yang kita ekspektasikan atau sesuatu yang kita harapkan banget, pasti marah. Pasti kesel ya? Ya pasti kesel. Ya. Udah pasti kalau kita diingkari gitu ya, orang udah janji tapi ingkar, pasti marah, pasti kesel, pasti kecewa gitu. Tapi ada satu pribadi yang gak pernah ingkar janji, yang janjinya gak bisa kita ragukan sama sekali. Tadi kalau Bang Leo bilang pernah ragu akan janji Tuhan gitu ya. Nanti kita tanya ke selanjutnya, gimana Bang Leo menyikapi kembali bagaimana ia meyakinkan diri akan janji Tuhan itu. Nah, teman-teman, ada beberapa contoh di dalam Alkitab cerita tentang beberapa tokoh yang Tuhan janjikan yang tidak diingkari. Satu, juru selamat gitu ya. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjanjikan juru selamat sebagai penebus kita dari dosa. Dan juga menjadi jalan bagi kita untuk berdamai dengan Allah kita. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah kita, kemudian kita setia sampai akhir, maka kita akan ikut bersama dengan Tuhan ketika Tuhan datang ke dunia. Kemudian yang kedua, Kain sang pengembara dan pelarian. Ya, kita tahu cerita Kain. Kain pernah kecewa, dia cemburu kepada Tuhan, dia kecewa kepada Tuhan, dia cemburu kepada adiknya. Tapi ketika dia mengalami kecemburuan dan kecemburuan itu menguasai hatinya, ia membunuh adiknya. Tapi ketika Tuhan berkata, Kain harus keluar memisahkan diri dari orang tuanya, Kain takut. Dia berkata, kalau saya keluar, nanti saya akan dibunuh oleh banyak orang. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai Kain. Sekalipun Kain sudah melakukan kejahatan. Tuhan tetap berjanji menyertai Kain kemanapun Kain pergi dengan cara memberikan pertanda. Jadi setiap kali orang bertemu Kain tidak akan membunuh Kain. Yang ketiga, air bah. Ya, ketika air bah sudah berlalu, Tuhan berjanji kepada Nuh tidak akan menurunkan air bah lagi untuk menghancurkan bumi. Nah, yang keempat, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Ya, ketika Tuhan sudah menjanjikan, Abraham, kamu keluar dari negerimu, tinggalkan sanak saudaramu. Kemudian Abraham melakukan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan berkata,
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan itu pun terjadi. Termasuk juga janji Tuhan tentang keturunan kepada Abraham. Tuhan menggenapi janjinya, sekalipun sebelumnya Sarah pernah tertawa karena dia merasa dia tidak bisa lagi punya anak, sudah tua gitu ya. Tapi Tuhan menggenapi janjinya dengan melahirkan Ishak gitu ya. Kemudian yang kelima, pembebasan setelah 70 tahun dalam pembuangan. Ya, ada nabi-nabi palsu yang berkata sebentar lagi kita akan dibebaskan. Tetapi nabi yang Tuhan utus berkata tidak, harus 70 tahun terlebih dahulu kamu diperbudak baru bebas. Nah, dan itu nyata digenapi setelah mereka diperbudak selama 70 tahun bangsa Israel bebas. Nah, selanjutnya teman-teman, masihkah kita mengingat cerita tentang ketika Allah kita menyusuri negeri Mesir, bangsa Mesir pada saat tengah malam. Ia menyusuri Mesir untuk menulahi bangsa tersebut, yaitu tulah ke-10. Ya, tulah ke-10 tentang kematian anak sulung. Allah berjanji kepada bangsa Israel bagi setiap orang yang mengoleskan darah domba yang baik di kedua tiang pintu dan juga atas pintu, maka tidak akan dibinasakan. Kemudian dikatakan juga jangan keluar sampai pagi gitu. Jadi ketika Allah menyusuri Mesir, bangsa Israel selamat karena mereka melakukan apa yang Allah firmankan. Nah, ada satu nats firman Tuhan yang berkata seperti ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ada dalam Bilangan 23 ayat 19. Jadi teman-teman, Allah berfirman maka ia melakukannya. Allah berkata maka ia melakukannya. Ya, tidak sama seperti yang dikatakan Glenn tadi. Dia pernah kecewa, dia pernah kesel, dia pernah marah karena orang yang janji padanya ingkar gitu ya. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji karena Allah tidak sama seperti manusia. Sama seperti firman yang dikatakan Tuhan, jika ya hendak katakan ya, jika tidak hendak katakan tidak gitu ya. Nah, apa saja sih yang membuat kita kecewa akan janji Tuhan? Apa yang membuat manusia kecewa akan janji Tuhan? Yang pertama, menganggap keinginan daging adalah janji Tuhan. Menganggap keinginan daging adalah janji Tuhan. Ya. Apa yang kita mau, kita pikir itu adalah janji Tuhan. Jadi seolah-olah kita ngatur Tuhan. Tuhan, aku maunya nanti begini ya. Setelah setahun sekian aku maunya seperti ini. Ya, seolah-olah kita mengatur Tuhan dengan rekayasa yang kita buat. Gitu ya. Jadi menganggap keinginan daging adalah janji Tuhan. Itu yang membuat manusia kecewa yang pertama. Yang kedua, tidak sabaran gitu ya. Tuhan, saya sudah berdoa berulang kali. Tuhan, saya sudah berdoa setiap hari, setiap malam, setiap subuh. Saya sudah berpuasa, tetapi belum begini Tuhan, belum begitu Tuhan. Jadi tidak sabaran dengan apa yang Tuhan janjikan. Kemudian yang ketiga, tidak mau berkorban. Ini yang membuat manusia kecewa akan janji Tuhan. Jadi sedikit saja disenggol oleh masalah, dia langsung, aduh Tuhan nggak mau lagi lah, gitu ya. Jadi tidak mau berkorban. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, bagaimana janji Tuhan tentang penyertaan ketika malapetaka datang? Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 91 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ya, ada 4 ayat. Nanti saya baca ayat yang ke-4, Glenn baca ayat yang ke-5, Bang Leo baca ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 kita sama-sama bacanya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi teman-teman, kita yang setia mengikut Tuhan, Tuhan menjanjikan Tuhan akan menyertai kita. Walaupun malapetaka datang, Tuhan tetap beserta kita. Tuhan selalu menggenapi janjinya, termasuk janji tentang menyertai sampai kepada akhir zaman. Itulah janji Tuhan. Bagi teman-teman yang masih ragu akan janji Tuhan, coba mari kita periksa kembali di mana letak permasalahannya. Apakah itu keinginan daging kita? Apakah itu karena kita tidak mau berkorban? Atau karena memang kita meragukan janji Tuhan? Nah, pertanyaan buat teman-teman yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di luar sana yang mendengarkan firman ini. Tadi Bang Leo pernah bilang dia ragu akan janji Tuhan. Bang Leo, ketika Bang Leo ragu akan janji Tuhan, bagaimana Bang Leo menyikapi atau mengambil sikap untuk percaya lagi akan janji Tuhan? Ya, dengan ini mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi. Terus terkadang dengan ini dengan kan kadang kalau di Instagram itu memfollow akun lumayan banyak lah akun rohani. Jadi terkadang ada firman di situ, saya pernah sekilas baca dan tersirat aja gitu. Oh iya benar juga ya. Mungkin itu efek karena mungkin kayak tadi guru bilang kurang sabar kan. Karena kan emang janji Tuhan itu pasti, tapi kita tidak tahu kapan. Kan gitu. Nah, paling itu cara untuk mengingat kembali cara untuk menumbuhkan rasa percaya lagi kepada Tuhan terhadap janji-janjinya itu ya dengan yang tadi saya bilang itu, dengan mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan, terus dengan membaca firman dan dengar khotbah dari yang ada di renungan-renungan yang ada di Instagram begitu. Terima kasih Bang Leo. Sama pertanyaannya ke Glenn. Pernah ragu janji Tuhan? Kalau saya nyatakan ragu dalam hati saya sih sebenarnya enggak. Cuman terkadang saya nggak tahan dengan prosesnya aja. Kadang kan janji Tuhan itu kan berproses. Nah prosesnya itu terkadang yang membuat saya nggak tahan gitu. Kenapa harus seperti ini, kenapa harus di detik-detik terakhir banget gitu. Kadang kan Tuhan kita kan Allah yang kreatif banget ya. Ketika dia sudah berjanji, ketika dia sudah mau menyatakannya itu menunggu waktu dari diri kita nggak sabaran, mungkin emang udah disetting ya sama Tuhan ya. Selalu kayak gitu kalau buat saya pengalaman pribadi, janji Tuhan tuh buat saya tuh datangnya di detik-detik terakhir. Di masa-masa yang udah genting banget, baru Tuhan nyatakan tiba-tiba secara ajaib, secara bagaimanapun Tuhan tiba-tiba nyatakan. Mungkin di masa-masa saya menunggunya itu bergulat dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, di situ masa-masa yang menurut saya nggak tahan gitu. Cuman yang saya yakinin ya itu firman Tuhan ya, janji Tuhan tuh pasti ya dan amin. Meyakinkan diri kembali janji Tuhan itu pasti dan amin. Iya, itu sih selalu yang kami terapkan, yang saya terapkan buat memotivasi diri saya sendiri untuk kembali mempercayakan dan bertahan di proses janji Tuhan ini. Terima kasih Glenn. Ya, pertanyaannya juga sama buat teman-teman yang di luar sana. Pernahkah teman-teman ragu akan janji Tuhan atau kecewa akan janji Tuhan? Kalau pernah, bagaimana teman-teman meyakinkan diri kembali bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, itu saja renungan kita pada malam hari ini. Kiranya kita tetap setia dan bersabar di dalam menantikan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh merenungkan firman Tuhan malam ini bersama-sama dengan teman-teman kami pemuda di luar sana.
Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, diberkatilah bagi setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan akan mau melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Ingat, ada satu pribadi yang selalu menepati janjinya, yang selalu menempati harapan kita ketika kita mau bersandar kepada Dia, ketika kita mau berharap kepada Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang selalu menepati janjinya. Kita naikkan satu buah pujian bahwa janjimu yang ajaib. Katakan bersama-sama, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu Kau janji. biarlah setiap hati kami yang berkata Tuhan, Aku tetap percaya, ku percaya janjimu Tuhan janji-Mu ajaib. yang akan merukir dalam kehidupan kami ya Bapa. Terukir dalam setiap kehidupan kami Tuhan, setiap masalah kami Tuhan, setiap pergumulan kami Tuhan. Janjimu yang akan selalu terukir ya Bapa. Biarlah kami Tuhan dengan iman menyatakan Tuhan, ku kita naikkan satu pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh kita imani lagu ini, bahwa janji Tuhan yang akan terukir dalam kehidupan kita. Katakan bersama-sama, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau pasti nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau nyatakan Janjimu yang kami pegang ya Tuhan. bagiku. Janji kamu yang sering kali kami pegang ya Bapa. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Walau mungkin sering kali Tuhan kami kecewa ya Bapa. Mungkin sering kali Tuhan kami tidak sabar Tuhan akan menunggu prosesmu ya Bapa. Sering kali Tuhan kami marah Tuhan atas waktu yang lama ya Bapa. Tapi pada saat ini Tuhan kami mau nyatakan Tuhan, ku percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ajarkan segalanya bagiku. Percaya, Percaya kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu Tuhan ajaib Tuhan, ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami benar-benar menyadari ya Bapa, bahwa janji-Mu yang pasti Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kau kiranya yang lawat kami Tuhan, setiap para anak-anak muda Tuhan di tempat kami mana berada ya Bapa. Biar Tuhan kami selalu menantikan janji Tuhan, kami selalu Tuhan berharap kepadamu ya Bapa. Oh, ku percaya janji-Mu Tuhan. janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ajarkan
bersama-sama kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan menolong engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih terima kasih anugerah-Mu, wahyu sekarang bukan Shalom teman-teman semua. Baiklah, ibadah kita malam hari ini sudah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dimanapun berada yang sudah menyaksikan MyPileo pada malam hari ini. Semoga terberkati dengan MyPileo pada malam hari ini. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam ibadah MyPileo pada hari Sabtu depan. Shalom.